Kita berdoa. Segala hormat, puji, syukur kepadamu Bapa di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Dengan pimpinan, dengan persatuan kasih di dalam Engkau kami bersama. Datang menyembah di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Untuk kami merasakan suasana surga. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Dan biar apa yang menjadi perenungan kami untuk kami mengerti dan mengabdi seterus hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu bukan hanya didengar, tapi diabdikan dalam seluruh kehidupan kami bagi kemuliaan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba memohon Engkau menyertai di dalam kami belajar mengerti akan kebenaran-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Ibu Bapak sekalian, pada malam ini kami akan menyampaikan tema yang sudah disampaikan dan kita bisa melihat di tema ini, penyertaan Tuhan sumber kekuatan kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika saya mendapat tema ini, saya terpikir pernyataan Tuhan. Jadi Tuhannya dulu yang betul-betul kita mau sadari, mau ingat baik, mesti mengerti baik, bahkan dalam seluruh devosional kita hanya untuk Kristus dan kemuliaan Bapa di surga. Dan kemudian saya berpikir, apa itu pernyataan Tuhan sebelum kita masuk pada sumber kekuatan kita. Nah, di dalam Alkitab yang ketika saya belum belajar dan belum mengerti teologi yang dalam seperti yang saya sudah melalui sampai 40-50 tahun ini, kalau dibilang pernyataan Tuhan, ya Tuhan ada di sebelah saya mungkin, saya ada dengan Tuhan, dan seterusnya kira-kira seperti biasa-biasa saja. Tapi ketika saya belajar, pernyataan Tuhan itu sebagian dari apa yang kira-kira di dalam pengertian dan di dalam maksud bagaimana Tuhan sebenarnya kalau di dalam pernyataan kita memunculkan bagaimana Dia sungguh-sungguh terekspresi dalam tawa kita, dalam senyum kita, bahkan di dalam marah kita pun, dalam emosi pun. Dan ada satu kata yang nanti saya sebelum lanjut terus saya mau membawa kepada saudara suasana tentang pernyataan Tuhan. Nah, kata pernyataan Tuhan ini berbicara tentang Dia yang mewahyukan kepada kita. Dan ini yang ada di dalam bagian Alkitab yang saya kira-kira seperti saya mau katakan semacam prolog lah dalam khotbah ini, tapi kita mesti mengerti apa itu Tuhan punya pernyataan itu bagaimana, bentuknya apa. Itulah kira-kira. Saya ingin memulai di dalam pengertian bagaimana kita melihat pernyataan Tuhan itu eksistensi Allah yang saya ingin kita mengerti. Sejauh mana kita mengerti eksistensi Allah dalam kehidupan kita. Dalam taunya kita, kalau di dalam bahasa teologi itu di dalam pernyataan ini adalah wahyu Tuhan, ilhaman Tuhan buat kita. Ada Mazmur 139. Di mula kata dia berkata, Engkau Tuhan ya yang menyelidiki dan mengenal aku. Ini Tuhan. Dan apa yang diungkapkan Daud, Engkau mengetahui aku duduk atau berdiri.
Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Segala jalanku engkau maklumi. Sebelum lidahku menyampaikan, mengeluarkan, engkau sudah tahu. Dari belakang dan dari depan mengurung aku. Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Dan apa yang dia katakan? Terlalu ajaib bagiku mengetahui itu. Sehingga terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ini kira-kira dalam pengertian bahwa eksistensi Allah yang jauh tidak dapat diketahui, tetapi dapat diimani, dan betul-betul ini yang dikatakan pencipta dan kita yang dicipta. Di sini mewakili yang tercipta adalah kita, manusia yang sama dengan Daud. Lantas bagian seterusnya dia berkata, terlalu ajaib pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapai. Ini ada batasan karena dia pencipta dan kita yang dicipta. Ini tersirat atau kita mengerti bahwa disinilah kita melihat dia sebagai, atau dia adalah nanti segala apapun yang kita perlukan, yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Disitulah, di situ sumbernya, dia sendiri. Oknum yang sangat hebat dan sangat berkuasa dalam segala hal, tidak ada yang dapat menandingi. Lantas, lihat kemampuan keberadaan kita manusia yang diciptakan. Daud mengungkapkan, kemana aku dapat pergi menjauh darimu? Kemana aku dapat lari? Aku mendaki ke langit, aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, dan jika aku terbang dengan sayap fajar, membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Jadi ini pernyataan dari bagaimana sumber dari segala sesuatu apa yang kita tahu hanya ada Allah saja. Dan kalau boleh saya menempatkan suatu istilah yang biasanya kita kenal di dalam istilah atau kita belajar dalam teologi ya. Di sini kita menempatkan Allah yang transenden, Allah yang kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa jamah, tapi jauh, tetapi dapat kita sembah dan kita yakini dia. Oknum ilahi yang adalah karena dia kita berada dan hidup dan dapat memiliki segala apapun. Ini kira-kira yang perlu saudara dan saya mengerti. Saya melihat kata sumber kekuatan, sumber dari segala apa, dari semua dari situ, dari Allah yang kita sembah di dalam Kristus. Namun sejauh mana orang kita manusia yang bagaimana kita menyadari dia adalah sumber dari segala apapun, dan bagaimana kita meresponi dengan dia adalah sumber. Dari sekian banyak yang saya amati dan saya melihat tanpa melihat baik buruknya, tapi melihat secara umum lah. Bagaimana mengerti, bagaimana kita menyadari akan dia Allah yang dapat memberi jawaban dalam segala hal, dalam kehidupan, dalam kebutuhan kita. Nah, bagian yang lain lagi di sini kita lihat bagaimana respon kita. Nah, yang saya mau katakan di sini, saya dan saudara bukan sekedar mengerti dia adalah sumber dari segala apapun. Makanya tadi saya bilang, dia pun adalah sumber dari segala kesusahan dan penderitaan kita. Kalaupun nanti dia tidak melepaskan kita, tapi dia tetap Allah kita. Amin. Salah satu bagian yang tidak saya lupa dari otak saya atau dalam pikiran saya juga, bagaimana Paulus berbicara di dalam Kisah Rasul. Coba buka. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-25.
Ayat ketiga yang bukan ayat 25, kacamata pakai, tapi saya juga lihat salah. Ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Biasanya dalam pengalaman hidup, pergaulan hidup kita satu dengan yang lain, ini saya boleh katakan suatu yang paradoks. Karena apa? Kalau bicara dari, kalau kita menerima, ya, ada sukacita, ada lebih rasa, waduh, lebih terberkati, kira-kira begitu? Atau kita selalu berpikir begini, kalau saya memberi, sadar atau tidak, tetap akan kenyataan seperti ini. Waktu kita memberi, kita bertambah atau berkurang? Kalau hitungan matematis, apakah kita bertambah jumlah yang ada pada kita, atau kita berkurang apa yang jumlah pada kita? Ada kenalan saya yang sudah meninggal, dia bilang, banyak dari kita senang dan memang cuma tertawa kalau diberi, tapi nggak pernah sukacita kalau memberi. Karena kalau memberi kan berarti kalau kita punya uang 100, kita beri kepada siapapun dari jumlah itu berapapun, 10 atau 5, pasti itu akan mengurangi apa yang ada pada kita. Dan ini satu kenyataan. Nah, di sini perkataan ini, apa yang Paulus bilang, saudara buka di Alkitab, di Perjanjian Baru, nggak ada. Tidak ada. Kata ini tidak ada. Tapi di sini Paulus yang bilang, ya, sebab harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia ketika kita memberi daripada menerima. Nah, kalau tadi saya katakan seperti prolog, bagaimana Anda mengerti bahasa Alkitab tentang Allah, ya, yang Anda tidak bisa lihat dan tidak bisa tahu dalam pengertian kemanusiaan kita, tetapi Allah dapat mengerti di dalam konteks bagaimana kita menyembah kepada Dia, dan kita bukan sekedar menyembah, tapi seluruh eksistensi hidup Dia yang punya. Karena Dia Sang Kreator. Lantas ayat ini berbicara Paulus. Siapa itu Paulus? Saya mengajar pada semua yang saya menjadi mahasiswa saya, Paulus berbeda dengan semua rasul-rasul yang lain. Kenapa? Karena kalau Anda membaca bagian-bagian tulisan dari Paulus dari Galatia sampai pada Filemon, dari Roma sampai pada Filemon, Anda akan menemukan berbeda dengan apa yang ditulis dan apa yang dinyatakan oleh tiap-tiap rasul. Dan datang pada Paulus, dia berkata, aku Paulus, dia mengklaim dirinya, aku Paulus, hamba Yesus Kristus. Dengan ketentuan, dengan mutlak Allah menjadikan dia adalah rasul. Dia berbeda, sehingga dia berkata di dalam Korintus, aku punya berita Injil, ya, berbeda dengan yang lain. Nah, sebelum saya melanjutkan terus ini, saya ambil dulu perkataan Paulus di dalam Titus. Di dalam Titus pasal 1, kita melihat di sini. Oke, kalau begitu baca dari pasal ayat 1 supaya terikat. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus Allah
untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Ayat 1 bilang bagaimana nampak di dalam ibadah kita. Di sini tersirat bagaimana ya sumber ibadah itu adalah untuk kebenaran dan kebaikan kita. Berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal dan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Mari kita lihat lagi masalah teologi di sini. Sebelum permulaan zaman sudah diberitakan. Dan diberitakan dengan apa? Kita melihat perkataan Paulus lagi. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kita belajar mengerti semua berita Injil adalah Injil Yesus Kristus. Tapi di dalam historisnya, jika kita belajar lebih dalam dan lebih jauh lagi, bagaimana firman Allah itu dinyatakan melalui apa? Dan melalui Paulus berkata, aku diperintahkan menyampaikan dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan ini yang dinyatakan oleh Paulus sendiri. Pemberitaan ini dipercayakan kepada Paulus dan kita semua dapat melakukan sebagaimana yang Paulus bisa lakukan. Kemudian kita melihat di sini bahwa pemberitaan ini adalah titik mula dari Yerusalem, dari murid-murid dan kemudian datang pada Paulus. Nah, saya mengambil Paulus. Di dalam Alkitab, Anda tahu Paulus muncul di mana? Kalau Anda membaca di dalam kitab Kisah Rasul, dia belum muncul sebagai Paulus, tetapi Saulus yang masih jadi tanda tanya bagi orang di sekitar. Karena pada waktu Stefanus dirajam sampai mati, yang menyetujui seorang yang di dalam pasal 8, seorang muda yang ikut menyetujui Stefanus dirajam sampai mati. Nah, ketika Paulus di sini sebagai satu pelayan yang berbeda jauh. Nah, saya tadi mengatakan bahwa Paulus berbeda. Di dalam Korintus Paulus mengatakan, aku memiliki keberanian dan kekuatan pergi menginjil, tetapi bukan diajar oleh siapapun selain daripada Kristus sendiri. Dengan perkataan lain, dia memberitakan Injil bukan seperti Petrus, bukan seperti Yohanes dan bukan seperti murid-murid yang lain. Tetapi dia pergi dengan suatu pernyataan menjadi rasul, menjadi hamba oleh ketentuan surgawi, oleh Allah sendiri. Dan itu suatu pernyataan. Mungkin supaya lebih bagus punya dasar, kita buka 2 Korintus 12. Maaf, 1 Korintus 12 ya. Iya, 2 Korintus 12 ayat 2. Lihat ya. Ayat 1 ayat 2. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan Yesus. Dia bicara tentang semua apa yang menjadi tanggung jawab. Dan dari mana dasar dia menyatakan dengan suatu tanggung jawab adalah sumber yang menyatakan dia menginjil, dia ditetapkan oleh Allah. Dia tetapkan
Rasul Yesus. Dan ketika dia berbicara sebagaimana yang dia gariskan, bukan hanya satu perkataan, tetapi banyak kata-kata, banyak ayat yang membuktikan Paulus telah menyampaikan sesuatu yang dari dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan di dalam Galatia juga dia menyatakan, aku memberitakan bukan diajar oleh siapapun, tapi oleh Yesus sendiri. Ketika dia menerima pernyataan-pernyataan seperti yang dikatakan di dalam Korintus ini. Dia menerima pernyataan-pernyataan dan itu sumber dari dia sebagai rasul, sebagai hamba Allah yang ditetapkan. Nah, ini suatu hal yang kalau kita melihat dari sumber, kita punya tema kan sumber. Saya belum langsung karena kebanyakan dari kita atau mungkin dari banyak aliran, kalau sudah berbicara sumber dari apa yang menjadi kebutuhan kita, selalu berhubungan dengan materi. Tapi kalau tidak materi, kadang-kadang kita tidak menyatakan itu sebagai satu yang sumber betul-betul memiliki dan mempengaruhi dan menguasai seluruh jiwa raga kita. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Di dalam kata-kata Paulus ini ada power yang seperti dia katakan di Galatia. Kalaupun sekalipun malaikat dari surga ya datang memberitakan seperti Injil yang tidak sama dengan aku beritakan, terkutuklah dia. Dan tidak ada banyak murid-murid Yesus yang mengungkapkan kata, kalau Injil sekalipun malaikat dari surga yang memberitakan, kalau berlainan dengan aku, terkutuklah dia. Itulah hebatnya Paulus. Kemudian kita lihat, kenapa dia berani menyatakan seperti itu. Anda baca seluruhnya. Kalau saya mau membuka ayat-ayat terlalu banyak. Dan dia berkata, semua apa yang kualami, ku menerima. Aku menerima pernyataan, perintah langsung, kata-kata dari Tuhan untuk dia sampaikan kepada seluruh manusia. Nah, saya sekarang melihat dari sumber bagaimana. Tadi saya sudah katakan bahwa kita melihat sumber-sumber apa yang sudah terimplisit di dalam atau sudah tersirat di dalam Alkitab. Kalau saya tanya kepada saudara, kapan keselamatan itu dimulai, direncanakan, dilakukan, kapan itu dimulai? Ya. Tadi sudah saya ungkapkan di dalam perkataan Paulus di dalam Titus. Sekarang kita melihat lebih dari apa yang Paulus katakan di dalam Titus, tapi sekarang dia katakan di dalam Efesus. Mari kita membuka Efesus pasal 1. Ya. Kita membuka Efesus pasal 1. Kita tidak usah membaca semua, tapi saya cuma melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ya. Lihat. Ini adalah sumber utama. Terpujilah Allah dan Bapa kita, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Segala berkat rohani. Apa saja berkat rohani? Nah, yang bukan berkat rohani bagaimana? Saya ingin membawa untuk kita mengerti, oh, berkat itu bukan cuma sekedar kalau saya dapat pemberian, saya menerima dari orang. Tapi tanpa saya menerima, tapi saya belajar lebih dalam dan kemudian menemukan kebenaran yang asasi. Kebenaran surgawi. Saya mau ulangi lagi. Dalam Kristus telah mengaruniakan kita segala berkat rohani di dalam surga. Terus, di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia. Sebelum dunia apa? Dijadikan. Di dalam Titus tadi sebelum apa? Sebelum apa?
sebelum permulaan zaman. Nah, kalau begitu dimulai kita melihat secara alkitabiah program Allah yang dicanangkan di dalam rencana dan kehendaknya yang transenden bagi kita, yang jauh bagi kita. Tapi sekarang kita lihat di surga terjadi pembicaraan, terjadi, katakanlah, coba kita bayangkan rapat ilahi di sana. Dan apa yang dibuat di sana? Diturunkan semua berkat rohani. Kemudian apa lagi? Apa yang ditetapkan di sana? Dia telah memilih kita. Dia telah memilih kita. Kalau saya menerangkan pada setiap orang, kalau saya menerangkan apa itu, apa namanya, anugerah dan apa itu iman, seperti yang dikatakan oleh Filipi, ya. Sesuatu yang belum kita tahu sebelum ada dan apapun, tapi kalau kita yakin semua bunyinya, beritanya dari Tuhan, kita oke, kita berkata amin. Tapi di sini kita lihat bahwa ketetapan itu sudah dimulai pertama di dalam kekekalan Allah. Di dalam kekekalan Allah kita telah ditetapkan bagaimana selamat yang benar. Katakanlah itu bahasa yang kita kenal dalam teologi itu predestinasi, ya. Ketentuan yang Allah buat dan Allah tetapkan bagaimana cara kita selamat, inilah cara kita selamat. Dan inilah sumber dari semua pengajaran dan semua hal yang kita boleh terima dan boleh dihidupkan sebagai suatu penyembahan. Kalau saya tadi katakan begini, ketika kita membaca Mazmur yang saya bacakan tadi tentang Daud, itu merupakan sikap hidup devosionalnya dari Daud. Nah, sekarang bagaimana sikap hidup kita, bagaimana devosionalnya kita, bagaimana kita dalam ketaatan, dalam kehidupan Kristen kita menjadi sama seperti Kristus, karena itu yang seharusnya. Karena kadang-kadang kalau kita berkata orang Kristen, ya, jauh dari kemampuan yang dapat kita ekspresikan kepada orang, tetapi kebanyakan juga kita sudah merasakan bagaimana ketidakpercayaan atau ketidaksukaan dari lingkungan kita dalam kehidupan yang kalau mereka rasa tidak sama dan tidak enak, tidak menyenangkan, susah. Lihat perkataan dari apa yang dikatakan oleh Paulus. Sebelum dunia dijadikan, apa? Supaya kita kudus. Ketika saya belajar mengerti tentang kehidupan praktis, kehidupan kudus sebenarnya mesti mulai dari bagaimana kita dikuduskan. Tapi di dalam teologi Alkitab kita belajar di sini, kita sudah dipersiapkan sebelum. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Kita melihat pernyataan Alkitab dalam planning Allah sudah menentukan. Sehingga kalau saya belajar mengerti dan saya suka berdiskusi, saya bertanya kepada siapapun, Anda tahu keselamatan itu dimulai dari mana? Dimulai dari Yesus mati di kayu salib. Benar toh? Betul kan? Salah atau belum tepat? Ya? Salah atau belum tepat? Enggak salah. Karena planning Allah selalu mendahului dari apa yang menjadi apa. Apa yang menjadi rencana kita dan apa yang kira-kira kalau kita bilang kita bisa. Nah, ini yang dikatakan ketika kita ya masih dalam keadaan berdosa. Planning dan ketetapan Allah
sudah ada dan itu yang harus ada dan harus terjadi bagi setiap orang. Kapan masing-masing kita? Kapan kita berdosa? Kira-kira mau tanya, ada yang bisa jawab spontan aja, biasa-biasa aja. Siapa yang boleh jawab? Kapan Anda tahu Anda berdosa? Ada pertanyaan lanjutan yang boleh saya tanyakan kalau ada respon. Anda tahu kapan Anda berdosa? Atau saya jawab aja ya kalau begitu. Ya. Kapan Anda tahu, kapan saya tahu saya berdosa? Saya tidak tahu. Jujur saja, betul enggak? Tapi ketika Anda berbuat salah, Anda tahu Anda berdosa. Kapan berdosa Anda, kapan salah Anda? Mana duluan? Ya. Kapan berdosa Anda? Si MC ketawa-ketawa dia. Ini hal yang rohani, tetapi sesuatu yang kadang-kadang apa? Kita tidak bisa mengerti sendiri kan? Nah, seperti apa yang Daud bilang, tidak aku mengerti, terlalu tinggi. Nah, kembali pertanyaan saya, kapan Anda berdosa dan kapan Anda tidak berdosa? Tambah lagi. Dan inilah pergumulan. Tapi saya mau katakan, kapan Anda rasa, Anda yakin Anda sudah menyelesaikan hidup berdosa Anda yang tidak lagi berdosa untuk dihukum ke dalam neraka? Kapan? Mungkin Anda mesti bertanya, ayah Bapak dulu yang jawab. Supaya tahu. Ketika saya belajar Alkitab, ketika saya bertobat, tahun 69, 68, saya sudah lupa, tapi kira-kira sudah berapa puluh tahun lalu itu. Jadi akhir 60-an ketika saya bertobat dan saya tahu ketika saya mengaku dan terima Yesus, saat itulah dosa saya berhenti untuk tidak saya berdosa masuk neraka. Kira-kira mengerti kan? Saya mau mengungkapkan di sini bagaimana sumber pengetahuan Anda dalam soal segala hal dalam hidup rohani. Tentu kalau kita coba pilah-pilah bagaimana bagian-bagian yang tertentu. Tapi hidup setiap hari itu akan tetap Anda bisa jalani dengan mengerti kira-kira apa yang saya sampaikan. Sumber dari kekuatan dan sukacita kita yang saya mau bilang, ketika saya tahu saya diampuni dan ketika saya tahu darah Yesus menyelamatkan saya dan ketika saya tahu saya hari itu pasti mati masuk surga. Dan itu pada akhir 60-an lalu. Dan itu waktu Stephen Tong berkhotbah pergi ke Manado di tengah lapangan yang dikenal semua di Indonesia, apalagi kalau di sana, di gereja sentrum itu. Dan saya menjadi pengikut Kristus yang sadar Tuhan saya siapa, bagaimana dia menyelamatkan saya, karena saya mengerti dari sumbernya betul-betul. Waktu saya cuma ikut-ikut dan biasa-biasa saja, saya tidak bisa menyatakan seperti apa yang saya nyatakan ini. Dan kemudian ketika saya mengerti sumber dari keselamatan hidup untuk saya takut hidup di dalam dosa. Bukan berarti Alkitab bilang kita sudah malaikat, tidak. Tetapi pergumulan, dinamika dari kehidupan. Seperti saya ajarkan di sekolah teologi bahwa ada dua hukum yang Allah sendiri nyatakan dan semua itu berjalan terus-menerus sebagaimana harus berjalan sampai akhir zaman. Ada hukum Allah dan hukum alam. Hukum Allah, hukum alam. Allah sendiri punya hukum di mana dia sendiri yang mengatur dan dia sendiri yang bertindak dan apapun yang dia mau tidak ada satupun dari kita yang bisa merubah itu. Hukum
alamiahnya, ya oke. Seenaknya mau buat, silakan. Resiko pasti Anda akan hadapi sendiri. Tapi ketika saya menemukan sumber kebenaran yang menjadi keyakinan dan kekuatan saya bukan menjadi malaikat, menjadi seperti apa yang ada manusia saya. Rasa marah bisa, tetapi lebih tahu, lebih yakin, dan lebih suka bagaimana hidup untuk dalam kesucian Allah. Bukti-bukti Alkitab masih mungkin jauh dari apa yang Alkitab katakan kita tidak mampu lakukan. Tetapi apa juga yang Alkitab katakan kita mampu melakukan. Why not? Ketika Petrus menjadi murid Yesus, dia menyangkal setengah mati dengan sampai dijuluki apa? Penakut. Dan apakah dia sudah selesai? Tidak. Penyelesaian terakhir buat dia punya kehidupan yang dia sadari. Ketika dia mengaku dan dia berkata kepada Yesus. Yesus bilang, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi. Tapi ketika Yesus tahu itu aku mengasihi dari dirinya sendiri. Lantas Yesus tanya, apakah engkau mengasihi? Tuhan, engkau tahu aku mengasihi atau tidak? Ketika terjadi pergaulan dengan kehidupan, apakah Anda bisa membawa satu konsep seperti apa yang Petrus katakan? Tuhan, engkau tahu aku mengasihi atau tidak? Dan inilah saya mau katakan, di sini pengetahuan, sumber pengetahuan rohani yang bisa menjadikan Anda ya seorang yang katakanlah engkau susah, engkau mendapat dera dari apapun. Sekali Yesus juru selamat, dia tetap juru selamat sampai mati. Amin. Kira-kira seperti itu, harus seperti itu, dan hiduplah bagaimana memuliakan Tuhan seperti itu. Mari kita melihat bagian yang lain yang kira-kira saya mau katakan di sini masih di dalam Efesus ini. Lihat ya. Dalam kasih ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saya ingin mengerti bukan cuma sendiri, tetapi saya coba menyampaikan kepada siapapun. Apa arti? Tuhan mencurahkan segala berkat rohani ya. Dan sekarang saya coba membawa kita ke dalam pemahaman ini. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Setiap orang percaya kepada Kristus yang adalah sumber dari segala kehidupan yang kita boleh nyatakan, boleh ekspresikan. Apakah kita punya kerelaan, punya kehendak seperti apa yang ada di dalam Kristus? Kira-kira ini bisa terbukti rohani Anda ya sebagai kekuatan. Coba Anda mau buktikan bagaimana sesuai dengan kerelaan. Sekarang ketika kita bicara oke, baik segala apapun. Tapi kalau ada tantangan, ada berhadapan dengan masalah. Masalah tersinggung dengan segala macam yang menyakitkan. Besar kecil, lama atau cepat. Coba kita pikirkan. Setiap kita berada di dalam persekutuan gereja, selalu ada dorongan, ada pimpinan, kuasa roh Allah untuk bagaimana menjadikan kita lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Betul? Nah, Anda ketika dihadapi dengan suatu masalah, bagaimana kerelaan kehendak Anda? Ya. Ketika Anda marah, ketika Anda benci kepada orang, walaupun belum terekspresi dengan pukulan atau dengan makian, tapi di dalam hati apa? Di dalam hati bagaimana? Di dalam diri Anda, dalam hati nubari Anda.
apa? Sudah menggelora apa kira-kira? Dan itu pergumulan pada diri saya sendiri. Kadang-kadang juga saya bisa terekspresi dengan kata yang kasar. Katakanlah, mungkin kita suka maki kepada orang. Saya mau katakan, sebelum bertobat, kata makian itu biasa-biasa saja dan enak-enak aja untuk melontarkan kepada orang. Segala apapun yang ada di kebun binatang bisa ada di mulut kita dan apa? Dan dia loncat terkam pada siapa saja. Betul kan? Ketika kita sudah memiliki sumber kerelaan hati untuk menyalibkan diri sendiri bagi kemuliaan Kristus. Mau tidak? Pertanyaan saya, kerelaan kehendak ketika kita diperhadapkan dengan suasana hidup. Bertambah-tambahlah kamu di dalam kasih, ya. Saya tutup dengan mungkin sudah panjang. Ayat yang paling akhir di dalam 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat 18 sama-sama. 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Akhir dari pelayanan Petrus, dia menutup dengan satu perkataan yang dia sendiri mengalami bagaimana kasih kepada Tuhannya, yang adalah sumber untuk memberikan kehidupan kepada dia. Dia telah menyangkal sampai Yesus melihat dan dia lari terbirit. Tapi akhirnya dia menyadari dan akhirnya ketika dia menulis dengan segala apapun tentang pengertian, pengetahuan dan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Akhir hidupnya dia menulis bertambah dalam kasih karunia dan pengenalan. Kenapa? Bertambah dalam kasih dan dalam pengenalan. Saya pernah menguraikan ciri-ciri bagaimana bertambah di dalam kasih dan bertambah di dalam pengetahuan. Pengetahuan bertambah, kasih berkurang, engkau tidak berjalan dalam sukacita dari sumber yang tersedia. Dan Anda tidak mengalami kelimpahan hidup. Saya kadang-kadang mau katakan jujur. Suka marah, suka tidak enak dengan orang. Tapi saya ingat selalu sumber kehidupan yang memberi saya damai dan sukacita. Di dalam kasih, saya mesti bertambah. Di dalam pengenalan, saya bertambah. Supaya saya jangan dibawa oleh ajaran-ajaran yang sesat. Kita bertumbuh di dalam Kristus, bertambah dalam pengenalan akan Dia. Saudara dan saya, be strong, menjadi kuat. Dan pasti. Saya kadang-kadang mengakui, atau mungkin kita juga mengakui sendiri. Kalau saya mau disesatkan dengan ajaran yang lain, susah. Tidak bisa. Saya tidak perlu. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan, action hidup hari-hari, kita tidak damai, kita tidak sukacita. Kita tidak mendapat kekuatan. Tapi saya mau bilang, dalam hal seperti apapun, sumber kekuatan kita adalah Dia yang sudah lebih dahulu menanggung segala perkara bagi hidup kita yang akan datang untuk memuliakan Dia. Kita berdoa.